Yuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, fake people sekalian. Kembali lagi di Q&A part 3. Ternyata banyak banget yang komen, banyak banget yang minat, banyak dan DM masih banyak juga yang masih di ini banyak banget sumpah screenshotan orang-orang ini. Oke, kita mulailah, nggak usah banyak basa-basi. Pertanyaan pertama, Bang Neba, apa nih? Apakah pelajar Indo di sana pada kaya raya semua? Amin, amin. Soalnya yang gua lihat di vlog pelajar di Turki outfitnya pada branded semua. Gua takut minder, Bang. Oke, jadi ini ya mungkin jadi teman-teman yang misalkan ngerasa kayak teman-teman yang outfit branded, mungkin juga itu hak mereka sih. Kalau mereka banyak duit ya hak mereka untuk beli semua. Jadi kalau untuk berteman sih kita nggak memandang apa ya. Kalau aku pribadi nggak memandang harus kaya raya, enggak, ya udah gitu, yang penting kalian style-nya nyaman gitu loh. Dan banyak juga pelajar Indo yang di Turki itu juga yang baru mengenal fashion sekarang gitu. Jadi bukan mengenal fashion, jadi kayak ngerasa fashion di Indonesia mahal, misalkan harga H&M itu mahal, di sini lebih murah. Makanya mereka beli barang-barang yang sekiranya di Indo mahal tapi di sini murah gitu loh. Jadi dibilang mereka untuk sombong sih enggak sih, itu mereka style mereka sendiri gitu loh. Tapi ada juga yang benar-benar yang masih baru sok-sokan mengenal fashion juga ada, pasti ada ya. Tapi normalnya mereka tahu untuk fashion, misalkan kalau ini mahal di Indo mahal, di sini murah, ya udah di sini aja nanti. Dan lagian juga ada yang cuma di Turki gitu loh, mumpung di Turki sekalian gitu. Jadi nggak usah minder karena fashion. Aduh, nggak usah minder, bos. Minder kalau kuliah kalian jelek itu baru minder sama orang-orang pinter kayak aku gini. Minder sama orang yang the protector IP 4 itu harus minder, harus semangat. Kalau perkara fashion, perkara kaya raya itu rezeki orang beda-beda, bos. Jadi jangan malu lah, jangan malu, oke? Itu. Pertanyaan kedua adalah, Bang, siapa orang yang sering memotivasi lu ketika lu lagi down? Terus ortu berpengaruh nggak? Ya berpengaruh lah, ortu mah udah baik sekali. Jadi itu. Apakah ortu lu juga tahu tentang kondisi lu selama ini? Jawab dong. Ini maksa tapi aku jawab lah, oke. Ya motivasi aku lagi down lah pasti orang tua lah, karena bukan orang tua. Ada kali kita down itu faktor internal dan eksternal gitu loh. Ketika kita yang dari diri kita sendiri sih yang susah tuh, kayak bener-bener kayak harus bangkit itu susah banget memang dari diri kita sendiri. Kalau eksternal tetap orang tua pasti kan, karena orang siapa lagi yang, karena aku mikirnya ya kita berbakti dengan cara apa gitu loh, tanpa ke orang tua secara apa ya, kita harus memenuhi kewajiban kita sebagai pelajar. Kalau kuliah Turki ya kita harus belajar dengan rajin seperti itu. Itu ortu sangat berpengaruh kalau menurutku ya. Apalagi kalau, makanya kalau kalian ngerasa tidak dekat orang tua, berusaha untuk dekat dari sekarang, itu saranku gitu. Kayak aku ini gini, bapak ibuku orangnya pendiam, tipikal introvert, dan aku extrovert. Kalau misalkan aku nggak mulai duluan, nggak bakal ada komunikasi gitu. Jadi aku harus mulai dulu kayak ini akhirnya baru deket gitu loh. Karena kalau misalkan sama-sama egois, kita egois dan orang tua juga bingung, orang tua juga bingung gitu loh, untuk mulai seperti apa gitu, karena ngerasa anaknya udah gede gitu loh, ngerasa kita udah punya hidup jalan sendiri seperti itu. Jadi memang harus deket sama orang tua sih, mumpung kalian masih muda dan mumpung orang tua kalian masih ada seperti itu. Apakah ortu lu tahu tentang kondisi selama ini? Oke, ya tau lah. Mungkin ada kalanya kayak tahu, pasti tahu dong kalau aku kondisi kayak lagi gak mood, lagi misalkan aku kayak bukan lagi bermasalah, lagi bermasalah tentang sistem izin tinggal di sini. Itu aku cerita ke orang tua tetap itu. Bahkan aku sama ibuku deket, sama umiku deket. Jadi aku cerita bahkan aku deket sama cewek Rusia, deket sama orang Turki. Ya orang tuaku marah tetap, cuma aku cerita kalau aku seperti ini gitu loh. Aku deket sama ini, aku hampir punya pacar orang seperti ini, seperti itu. Jadi ya sebisa mungkin cerita lah gitu sama orang tua, karena gimana ya, orang tua yang jauh siapa lagi gitu loh. Apalagi orang tua juga pengen tahu kabar kalian sebagai anak gitu. Ini pelajaran, oke? Pertanyaan ketiga, mantap Bray. Waduh, Bray. Bray, gua nonton vlog lu dari zaman lu di kampus lama dan awal subs apa sub sih cuma 400-an, sampai sekarang lu di kota baru dan rekam pakai kamera bagus, Bray. Waduh, terima kasih, udah tahu banget nih, fake people beneran ini.
Gua gak tahu berapa subsu sekarang. Ahahaha. Itu memang aku sesuatu gak nambah, malah turun malah. Oke, gua salut sama lu yang masih konsisten bikin vlog. Oke, terima kasih Bang. Gua berharap lihat vlog lu sampai lulus kuliah. Semoga kalau di Indonesia kita bertemu. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita akan bertemu, oke? Tapi makasih banget buat abang ini yang telah komen seperti ini, yang bener-bener nonton vlog aku dari bener-bener vlog judi bola sampai sekarang judi kuda, gak ada beda, cuma serius dia doakan aku sampai aku lulus kuliah, sampai aku bikin vlog itu bikin vlog sampai aku lulus kuliah. Itu sebuah motivasi banget buat aku. Jadi terima kasih Bang. Yang aku lupa namanya siapa nih, aku karena crop doang ya, karena pada komen jangan sebutin nama yang ngirim, katanya gak enak gitu, takutnya bakal diserang fake people, malah fansku menyerang orang lain, kan parah kan. Jadi jangan seperti itu doh. Tapi terima kasih banyak udah, ini komen positif ini, serius komen positif ini. Jadi jarang sekali aku mendapatkan komen positif dari seperti ini. Oke, pertanyaan keempat, berapa penghasilan YouTube sebulan? Gak usah bohong lu, hahaha. Secara pelajar Indo pada kenal lu semua, masa kagak aslin duit sama sekali cuy. Itu oke. Jadi jujur penghasilanku YouTube tuh nol, demi Allah. Pertama adalah karena sejak awal aku memang nggak nyari uang di YouTube gitu. Kalau misalkan orang nyari collabs dari teman-teman sih nggak masalah. Aku memang sejak awal di YouTube. Pertama nggak nyari uang di YouTube. Yang kedua, AdSense-ku bermasalah. Nggak tahu aku error dari mananya. Jadi ketika verifikasi PIN itu aku bermasalah terus. Aku bingung, nggak paham. Makanya aku udah bodo amat gitu. Lagian juga aku bikin vlog ini kan sekedar have fun kan gitu kan. Nggak nyari uang gitu loh. Makanya ya gitu, aku nggak ada AdSense sama sekali. Jadi kalau kalian nonton vlog ini ya nggak ada AdSense, ya udah itu, aku juga tidak mempermasalahkan gitu loh. Jadi sekedar sharing aja jatuhnya. Kayak ya udah, aku kan tipikal apa ya, dibilang kalau bosan ngomong ya pengen ngomong, ya ini jadinya vlog kayak gini gitu. Aku biar terbiasa agar ngomong di depan kamera sendiri gini loh. Jadi kan kalau biasanya kan sama partner kan, kalau sama partner kan enak, tiktokannya jos. Tapi kalau sama sendiri di depan kamera kadang masih canggung gitu loh, masih malu sapi gitu ya gitu. Jadi mohon maaf aku nggak ngasih duit sama sekali. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang ngira aku ngasilin aku duit banyak, AdSense jalan, itu enggak, demi Allah sama sekali aku nggak nyari uang dari sini. Aku nggak bisa, belum ngasih duit sama sekali. Aku pendapatan dari orang tua, beasiswa ayah ibu, scholarship, dan itu aku hanya bisa menabung dari orang tua. Karena apalagi yang aku bisa, kalau kerja juga nggak kerja. Jadi bener-bener aku beban orang tua banget. Tapi itu cara aku untuk nggak ngerepotin orang tua. Aku nggak minta uang banyak ya, misalkan dikirim ya udah. Aku kalau butuh uang buat ini ya aku bilang. Tapi aku nggak pernah menipu, mengkorupsi keluarga sendiri. Oke, aku tidak pernah menipu keluarga aku apalagi karena uang. Karena kasihan sekali orang tuaku aku telah merepotkan orang tua aku banyak hal. Jadi itu, ini pertanyaan keempat ya. Jadi aku tidak menghasilkan uang. Memang pelajar kenal aku kan, dikira aku banyak duit padahal enggak gitu. Oke, pertanyaan kelima terakhir ini ya. Bang, lu pernah menderita kan selama di Turki? Menderita kayak aku susah terus, kayak grafik itu minus gitu loh. Ini bener-bener atau nggak pernah? Ya pernah dong. Ceritakan hal paling menderita selama bertahan hidup di Turki selain kuliah. Karena gue tahu lu pasti menderita kok soal kuliah. Langsung meremehkan kognitif seseorang. Ini suka banget ini. Oke, pasti aku pernah lah. Hal yang paling menderita aku di Turki adalah aku pernah makan mie sampai pakai rumput. Itu bener, demi Allah, itu bener-bener susah banget. Itu bener-bener kondisi orang tua apa ya, bener-bener kondisi keluarga kurang baik. Dan aku yang kurang bisa manajemen uang waktu itu. Apalagi waktu itu kurs masih mahal. Itu aku sampai makan mie sampai rumput loh, itu bener. Terus pernah juga aku makan setiap hari selama 3 minggu makan kurma loh. Setiap pagi makan kurma 3 biji. Itu bener-bener setara zaman sahabat Nabi dulu. Makan kurma loh, sumpah. 3 minggu pagi siang kurma, malam baru makan nasi sama nugget. Itu masih ingat, itu bener-bener saking susahnya. Terus pernah juga aku kebaikan makanan sih. Jadi kayak bener-bener aku kan kalau orangnya kan kalau makanan udah kadang boros banget sampai lupa primer, aku lupain gitu loh. Dulu pernah kayak gitu awal-awal. Pernah makan juga sosis berjamur. Jadi nggak tahu sosisnya itu kayak kulkasnya kan rusak.
Terus sosisnya itu aku taruh kulkas, kukira masih sehat kan, ternyata enggak. Pas aku goreng kok ada ijo-ijonya, baru sadar pas aku makan langsung sakit perut. Jadi ya itulah, itu sih kebaikan saking menderitanya sampai bener-bener beli Indomie aja nggak mampu kan. Indomie dulu waktu itu masih berapa ya, kurs 2,5 itu Indomie masih 4.000 5.000 lah ya, mahal ya gitu. Kalau satu bungkus mie, 2 bungkus mie nggak apa-apa, tapi kalau kalian setiap hari ya sama aja mahal kan. Apalagi sekali makan 2 orang Indo kayak aku juga gitu. Jadi itu, kalau soal kuliah ya pasti susah, gak usah ditanya lagi. Tapi bener ini, pernah menderita kan selama di Turki? Pernah, sangat pernah. Dan ini kalau cara bertahan hidup, oh iya bener, ya bener sih. Dan gua pasti tahu kalau kuliah pasti lebih menderita, bener. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih sudah nonton vlog aku kali ini, udah menyempatkan vlog aku yang part 3. Terima kasih semuanya. Dan jangan lupa komentar di kolom komentar itu ya. Kalau kalian ada pertanyaan yang ditanyakan bisa komen di bawah. Ini sumpah, ini udah bikin part 3 loh ini. Aku masih ada satu part lagi, part 4. Tapi kalau kalian masih banyak komentar lagi ya aku bikin lagi, oke? Terima kasih. Salam rich, young, and famous. Oke, bye bye. Love you all.